Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat datang dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Hari ini adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus dengan tema Quo Vadis KPKS Santo Paulus. Perayaan Ekaristi pada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat datang di tempat ini. Mungkin ada banyak dari Anda yang terkejut melihat seorang yang dulu pernah dikenal, sekarang ternyata sudah tidak begitu muda lagi ketika dulu bersama-sama belajar di kelas. Saudara dan saudaraku, hari ini kita bersama gereja merayakan pesta tubuh dan darah Kristus. Pesta di mana kita diajak untuk mengagumi cinta Tuhan yang memberikan tubuhnya dan darahnya. Dan persekutuan di sekitar altar itu kita alami sekian tahun yang lalu, atau mungkin selama tahun-tahun ini. Bukan hanya di sekitar altar, tapi di sekitar meja, di sekitar ruang kelas tempat kita bersama-sama sedang atau pernah mencoba mendalami sabda Tuhan. Kita akan mengagumi Tuhan yang berkarya dalam hidup kita, dalam ruang-ruang kelas kita, dan juga dalam tempat-tempat di mana kita mungkin sedang, akan, atau pernah diutus untuk ikut mewartakan sabda Tuhan, yang juga menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap perayaan Ekaristi kita. Maka sebentar mungkin saya beri kesempatan sekali lagi untuk melihat sekeliling Anda, melihat kiri kanan siapa yang mungkin sudah sekian tahun Anda tunggu-tunggu, pengen sekali ketemu tapi kok belum kelihatan hari ini. Silakan dan merasakan kembali persekutuan di antara kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, Engkau berpesan agar kami merayakan perjamuan Ekaristi sebagai kenangan akan Dikau. Dalam pesta tubuh dan darah-Mu ini, kami juga mau mengenangkan kembali perjalanan KPKS 20 tahun selama ini. Dialah selama itu dan juga hari-hari mendatang ada buah yang melimpah yang boleh kami petik dari pengalaman-pengalaman ini. Biarlah pertemuan ini juga memberikan kami berkat-berkat yang melimpah, khususnya bagi orang-orang yang mendengarkan sabda-Mu melalui mulut, melalui kesaksian hidup kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. dari kitab Kejadian. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya,
murid-muridnya. Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saudara-saudari yang terkasih, para romo, para dosen, ibu bapak yang terkasih, ada 3 khotbah pada reuni akbar KPKS ini. Pertama dari saya, kedua dari Romo Desi, ketiga dari Romo Martin Harun. Tapi pendek-pendek kok. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa saya renungkan? Bacaan Injil pesta tubuh dan darah Kristus dengan pertemuan dengan reuni akbar KPKS ke-20 ini. Perayaan tubuh dan darah Kristus serta reuni akbar KPKS ini mengingatkan saya pada sebuah buku. Untungnya saya punya. Ditulis oleh Henry J. M. Nouwen, diambil, diberkati, dipecah, dibagikan. Spiritualitas Ekaristi dalam dunia sekuler. Sebuah buku tentang bagaimana orang mengolah hidup bersama dengan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia yang menurut saya mengaminkan seringkali begitu kejam, tidak ramah, tidak ada belas kasihan pada sesamanya. Maka dalam buku ini Henry Nouwen mengajak kita untuk senantiasa berpusat pada hidup ekaristis. Tadi sewaktu memasuki ruangan ini, saya bisa membayangkan ini adalah perjumpaan antara Maria dan Elizabeth. Maka di sana ada cipika-cipiki, saling tertawa, saling sapa dengan yang lain. Saya percaya sebuah senyuman, sebuah sapaan juga adalah memberikan berkat bagi yang lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya juga membayangkan ini. Mahasiswi KPKS ini seperti yang dikatakan dalam Injil, diambil, diberkati, dipecah, dan dibagikan. Diambil itu berarti kita semua ini adalah orang-orang pilihan Tuhan.
Bukankah untuk masuk KPKS ada tes tertulis? Maka kalau itu nggak lolos saja sudah disingkirkan. Belum lagi ada wawancara. Maka kita semua ini adalah orang-orang yang diambil, orang-orang yang dipilih. Diberkati, itu berarti kita semua mendapatkan makanan sabda selama 3 tahun. Dipecah karena di dalam ruang-ruang kelas itu seringkali yang terjadi ada paradigma, ada pola pikir tentang kitab suci, tentang kehidupan ini diubah. Bahkan itu bisa sangat sakit, bahkan juga barangkali sangat sakit hati dengan dosen-dosen yang berbicara lain. Seringkali pula menggoncangkan iman. Mudah-mudahan tidak. Yang berikut itu adalah dibagikan. Karena seluruh pengalaman di KPKS harus juga dibagikan. Apa yang kita dalami bukanlah milik kita. Kekayaan itu perlu dibagikan. Dibagikan itu adalah eksistensi manusia yang paling dasariah, keluar dari dirinya sendiri. Maka saya berharap dalam pesta tubuh dan darah Kristus serta reuni akbar KPKS ini, kita semua merasa mengalami sebagai orang-orang yang diambil, diberkati, dipecah-pecah, dan dibagikan. Saya mau tanya dulu berapa orang dari Anda saat ini membawa Alkitab? Saya berasa banget ini kelompok Katolik. Lebih berasa lagi kalau di kelompok Katolik adalah di depan situ ada Alkitab dipajang, tapi yang dibaca lembar ini. Sudah hafal, iya teorinya begitu. Saudara dan saudaraku, saya hanya ingin mengatakan satu hal yang bagi saya menjadi inspirasi dan sumber motivasi untuk terus bergerak dalam bidang kitab suci. Dan itu ada bukan dalam kitab suci, tapi dalam Dei Verbum. Saya ingin bacakan Dei Verbum nomor 21. Itu favorit saya. Kalau teman-teman sudah kursus di KPKS belum pernah membaca Dei Verbum, itu dosa besar. Hukumannya 7 turunan. Jadi tolong baca Dei Verbum. Saya ingin bacakan sebagian dari Dei Verbum nomor 21. Kitab-kitab ilahi seperti juga tubuh Tuhan sendiri selalu dihormati oleh gereja yang terutama dalam liturgi suci. Tiada hentinya menyambut roti kehidupan dari meja sabda Allah maupun tubuh Kristus dan menyajikannya kepada umat beriman. Itu kalimat pembukaannya. Saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa masing-masing dari Anda yang merasa dipanggil untuk terjun dalam dunia kitab suci, untuk belajar kitab suci, untuk ikut memperkenalkan kitab suci, mendapat anugerah luar biasa dari Tuhan, mendapat kepercayaan luar biasa untuk bersama seluruh gereja mewartakan, membagikan roti kehidupan itu. Roti kehidupan kita terima pada saat Komuni Kudus, tetapi Dei Verbum 21 mengatakan roti kehidupan dibagikan pada saat sabda diwartakan. Setiap kali Anda membaca kitab suci, Anda menyambut
roti kehidupan. Setiap kali Anda mewartakan kitab suci, mewartakan isi kitab suci, mengajarkan itu, membagi-bagikan roti kehidupan. Berapa banyak dari Anda, kalau malu boleh tutup mata semuanya, berapa banyak dari Anda tadi pagi sudah membaca kitab suci? Oke. Berapa banyak yang punya rencana nanti malam baca kitab suci? Saudara-saudaraku, kita diajak untuk menjadi pembagi roti kehidupan dalam bentuk sabda. Maka bersyukurlah, dan saya ingin berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian atas kemurahan hati dan kesediaannya untuk ikut serta dalam karya besar gereja membagikan roti kehidupan yang secara khusus dalam setiap perayaan Ekaristi kita sambut dalam bentuk tubuh Kristus dan dalam bentuk sabda Tuhan yang diwartakan. Semoga Tuhan membantu kita. Amin. Saya tidak bawa kitab suci. Hanya kertas kecil karena makin pikun perlu bantuan. Quo vadis KPKS engkau kemana? Itu semboyan. Kita tahu KPKS dari mana. Ya, yang tua-tua di tengah kita tahu KPKS datang dari SD Teresia. Di situ di lantai bawah orang-orang berbadan besar harus duduk di kursi anak SD. Yang sehingga tidak pernah bisa ngantuk, tidak bisa bersandar. Itu satu keuntungan tersendiri. Ya, bahkan di kuliah Mazmur tidak bisa ngantuk. Nah, setelah 10 tahun, waktu kita merayakan jubileum pertama, ya, kita sudah naik satu tingkat. Ya, sudah naik ke lantai 2 SMP Santa Maria. Ya, dan di situ orang sudah bisa duduk lebih enak, ya, sehingga banyak yang datang. Ada angkatan 130, ya, karena di situ memang ruangan besar. Sekarang pada jubileum yang 20 tahun, kita sudah naik ke tingkat lagi. Sudah naik ke tingkat 3 sampai 5 di gedung di Tebet. Sudah menjadi sekolah tinggi. Loncati SMA langsung sekolah tinggi. Sehingga saya bertanya, kita mau kemana lagi? Mau lebih tinggi lagi? Pertama-tama pertanyaan saya, Quo vadis, itu pertanyaan siapa? Ya, itu pertanyaan siapa? Ya. Saya sempat mengandaikan itu pertanyaan peserta-peserta KPKS kepada stafnya. Ya, karena juga dalam Injil itu selalu menjadi pertanyaan murid-murid kepada guru mereka. Ya, setiap kali Yesus bicara mengenai akan pergi, ya, Petrus bertanya, ya, Quo vadis, pergi kemana? Ya, dalam Vulgata. Atau murid-murid lain kalau dengar mengenai pergi ke Bapa, oh, kami tidak mengerti engkau kemana, Quo vadis. Dan dari situ kemudian muncul legenda yang menarik. Ya, berapa puluh tahun kemudian Petrus berjalan keluar Yerusalem, lari penganiayaan, dan di situ ketemu Yesus yang bukan dari Yerusalem, dari Roma, ya, dan ketemu dengan Yesus yang menuju Roma. Lalu Petrus untuk terakhir kalinya bertanya lagi, Quo vadis, engkau kemana? Ya, dan Yesus menjawab, ke Roma, karena untuk kedua kalinya saya mau disalibkan. Ya, dari situ Petrus mengerti, dan dia memang pergi kembali ke Roma sebagai gembala, kembali ke domba-dombanya, dan di situ dia disalibkan. Nah, cerita itu bagi saya menarik sebagai latar belakang untuk pertanyaan kita, Quo vadis KPKS.
Ya, karena banyak jawaban yang bisa diberi, ya, dan harus diberi, harus dipikirkan. Ya, KPKS ini akan dibawa kemana? Tetapi saya harap bahwa pertanyaan dasar Petrus dan jawaban dasar Yesus tetap ikut bermain dalam jawaban-jawaban yang akan diberikan di masa depan. Bahwa kita tetap ingat, ya, akhirnya KPKS ini harus membawa kita kepada Bapa. Dia adalah tujuan yang harus mendekatkan kita lebih kepada Allah. Dan juga sekaligus mengingat bahwa jalannya ke situ adalah jalan Yesus, jalan yang kita rayakan pada hari ini, jalan tubuh dan darah, artinya jalan, ya, memberikan tubuhnya, mencurahkan darahnya, memberikan diri, menyerahkan diri, memberikan nyawa, supaya memang bisa menempuh jalan menuju ke Bapa. Itu jawaban yang mendasar yang kita dapat atas pertanyaan Quo Vadis. Nah, tentu pertanyaan itu memerlukan banyak pemikiran. Dan saya bisa bayangkan bahwa 10 tahun lagi kita berkumpul di Gelora. Ya, di Gelora. Mengapa? Karena KPKS sudah menjadi universitas terbuka. Yang sehingga tidak bisa dimuat lagi di sini. 20 tahun lagi kita tidak perlu berkumpul lagi. Ya, karena kita sudah menjadi universitas Twitter di internet. Sehingga pada suatu hari kita semua duduk di internet dan ketemu, ya, lewat dunia maya. Jadi banyak yang bisa dipikirkan. Tapi kendati pun demikian, saya tetap merasa penting bahwa semua itu dipikirkan dengan pertanyaan dan jawaban dasar yang kita dapat dalam Injil, bahwa tujuan semua itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan juga kesadaran bahwa jalan ke situ, ya, bukan jalan gampang-gampangan, itu memang jalan, ya, menyerahkan tubuh, mencurahkan darah, ya, dengan demikian kita akan sampai kepada tujuan. Ya, semoga pemikiran kita yang lebih konkret tidak pernah lepas dari jawaban mendasar itu. Amin. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini,
kita menyatakan iman kita. Kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu Bapa Kami. Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu. Kita beri salam dan dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Untuk penerimaan komuni, dimohon umat mengikuti peraturan dari tata laksana. Terima kasih. Tuhan, Kau satukan kami.
Engkau mengundang kami pada perjamuan-Mu untuk beristirahat, dan Engkau datang melayani kami. Semoga energi kasih yang Kau anugerahkan kepada kami kelola menjadi pelayanan kasih, pengampunan, dan penghiburan bagi sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Karena kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Doa-doa keluarga, usaha pekerjaan, serta pelayanan orang-orang yang kita jumpai diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi, kita diutus.